Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu, para pengajar bahasa yang sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk bergabung, baik yang sudah join melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube Simio Kitab in Language. Gimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu pengajar bahasa dimanapun Anda berada selalu dalam kondisi sehat ya. Tentu senang sekali saya Merinda Tobing selaku puara bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam Sikil Podcast Live episode yang ke-23. Ada satu quote yang kita sering dengar dari sosok Mahatma Gandhi Bapak Ibu, hiduplah seolah engkau akan mati esok dan belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Ini tentu sejalan dengan semangat Bapak Ibu yang luar biasa dari awal sampai dengan episode ke-23 Sikil Podcast Live, selalu setia hadir untuk menambah ilmu, meningkatkan kompetensi sebagai seorang pengajar yang profesional. Dan tentu di episode yang ke-23 kali ini, kita masih hampir semirip dengan episode kita sebelumnya tentang PMB BBI atau Pendidikan Multibahasa Berbasis Bahasa Ibu di Indonesia. Namun hari ini kita akan lebih rinci, lebih detail, dan mengupas bagaimana sih implementasinya. Mulai dari kondisi daerah sasaran program, sebelum implementasi seperti apa, kemudian pengembangan bahan dan perangkat ajar itu seperti apa saja sih, kemudian contoh praktik baik strategi atau langkah pembelajaran PMB-BBI, bukan hanya itu, nanti sosok narasumber kita juga akan bercerita pada kita, pengalaman beliau, kendala-kendala yang dihadapi, sekaligus solusinya, dan bagaimana tips serta trik implementasi yang tepat untuk PMB BBI. Baik, tentu Anda sudah bertanya-tanya siapa sih narasumbernya? Tidak kalah istimewa dengan episode sebelumnya. Kalau di episode 22 kita belajar banyak dari Profesor Gufron, hari ini kita akan belajar dari sosok narasumber yang punya pengalaman istimewa. Beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang linguistik dari Universitas Leiden, Belanda. Beliau juga melakukan riset linguistik di Maluku Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Beliau juga mengelola program pendidikan dasar berbasis bahasa ibu di bawah Yayasan Sulinama yang berkedudukan di Ambon. Tak hanya itu, di tahun 2018, 2019, dan 2021-2022, beliau juga mengelola program PAUD dan SD berbasis bahasa ibu kelas rendah di Kabupaten Nagekeo dan Sumba Timur, bekerja sama dengan inovasi, yakni program kerjasama pemerintah Australia dengan Indonesia, dan Dinas Pendidikan setempat. Sekarang program di Nagekeo juga sudah dilanjutkan oleh Pemda Kabupaten Nagekeo. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui siapa sih narasumber kita. Langsung saja kita sapa dengan penuh semangat. Inilah Bapak Joni Chia, PhD. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore, Mbak. Iya, gimana kabarnya Pak Joni hari ini? Sehat ya Pak? Baik, sehat. Terima kasih. Wah, Bagaimana? sudah siap pasti untuk bercerita pengalaman-pengalaman yang istimewa dari Pak Joni yang sudah dilalui dengan perjalanan cukup panjang ya Pak Joni? Betul, Mbak. Baik, dan hari ini Bapak Ibu para pengajar bahasa nih Pak Joni bukan hanya bisa menyimak ilmu-ilmu dari Pak Joni dan pengalaman beliau, tapi Anda juga bisa bertanya melalui fitur Q&A dengan format nama spasi instansi dan berikan pertanyaan yang menarik karena Pak Joni di setiap episode ini kita selalu menyiapkan satu hadiah untuk penanya terbaik setiap episodenya. Pak Joni mau disapa-sapa dulu yang sudah bergabung sore hari ini, silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Mei. Pertama-tama saya mau menyapa Ibu Dian selaku penjabat Direktur Sikil. Terima kasih Ibu Dian dan juga Ibu Deputi Direktur Ibu Esra. Terima kasih sudah menghadirkan saya untuk berpartisipasi di acara ini. Juga saya mau menyapa Bapak Ibu guru, teman-teman kalau sempat mengikuti acara ini, Bapak Ibu guru di Sumba Timur, di Nagekeo dan juga Manggarai. Wah, Dan bergabung juga ya Pak. Yang lain juga. Terima kasih. Baik, rasanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan berbagai pengalaman dan ilmu yang akan di-sharingkan pada kita semua. Pak Joni sudah siap?
Siap, Mbak. Terima kasih. Baik, Siap. Ya, kita akan simak bersama ya Pak Jody. ya, ya, Bapak, Ibu guru, saya akan berbagi pengalaman dan apa yang saya ketahui selama lebih dari 10 tahun terakhir ini untuk Bapak Ibu sehubungan dengan penggunaan bahasa ibu dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana mencarikan satu solusi untuk membantu anak-anak kita, terutama di pendidikan dasar, untuk mencapai capaian pendidikan yang lebih baik, terutama di daerah-daerah 3T itu sangat bermasalah. Dan salah satu faktor utamanya itu adalah kendala bahasa pengantar. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini saya bisa berbagi, dan sebenarnya ini masih dalam proses juga untuk proses belajar dan mencari solusi juga, mengatasi berbagai tantangan juga. Jadi saya coba memberikan update terbaru, mudah-mudahan pada Bapak Ibu guru bagaimana sama-sama kita mengatasi masalah-masalah pembelajaran di tingkat dasar terutama. Begitu Mbak Mei, mungkin kita bisa mulai dengan Iya Pak Jody, kita akan mulai. presentasinya. Jadi ini sejalan dengan program pemerintah mengenai kurikulum Merdeka Belajar, mudah-mudahan kita bisa menghubungkan pembicaraan kita ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kapan sebelum masuk ke inti pembicaraan kita, mungkin ada baiknya kita bahas dulu apa yang kita maksudkan dengan bahasa ibu ya. Jadi apa itu bahasa ibu? Apakah bahasa dari ibu, orang tua, ibu dari anak itu, bahasa pertama, bahasa rumah, ada macam-macam. Ada yang juga muncul dengan istilah bahasa hati. Yang kita mau sepakati di sini, yang saya maksudkan dengan bahasa ibu itulah bahasa yang paling dimengerti seorang anak, seseorang. Nah, itu bisa berarti bahasa pertama dia, bahasa yang dipakai di rumahnya sehari-hari dan dalam pergaulannya dengan teman-temannya di rumah ya, dan di daerah sekitar rumahnya. Itu bahasa yang sangat mengena di hatinya. Nah, ini bisa juga berarti bahasa suku, bisa juga bahasa daerah, bisa juga. Tapi bahasa daerah itu, bahasa suku tidak selalu identik ya dengan bahasa ibu. Karena bisa saja seorang datang dari suku tertentu, tapi karena sudah pindah ke daerah lain, bahasa daerahnya tidak dipakai lagi. Nah, itu kita tidak bisa mengatakan bahasa ibu dari anak itu adalah bahasa daerahnya. Jadi yang penting di sini apakah bahasa itu sehari-hari dipakai sangat dominan dan paling dimengerti oleh anak itu ya. Jadi ini clear untuk kita. Selanjutnya, Mbak. Ya, kapan kita menggunakan bahasa ibu dalam proses pembelajaran, dan kita akan pakai bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pembelajaran dalam hal ini. Jadi semua kegiatan kelas menggunakan bahasa ibu dan bukan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Memang ada, menurut statistik, kira-kira 10-14% anak-anak menggunakan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa ibunya, tapi itu tidak banyak ya. Jadi artinya hampir 80% itu tidak menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia atau bahasa resmi di sekolah. Jadi kapan kita membantu mereka untuk menggunakan bahasa ibunya dan bukan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran? Mungkin ini sedikit asesmen kecil yang Bapak Ibu bisa lakukan. Apakah siswa kurang memahami bahasa percakapan dalam bahasa Indonesia? Terutama apakah siswa lebih lancar menggunakan bahasa ibu di luar kelas dan di rumahnya? Apakah komunikasi dua arah
terhalang. Siswa biasanya hanya menjawab dengan 1-2 kata saja selama proses pembelajaran. Sehingga siswa merasa kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ekspresif, tidak bisa mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaannya dalam bahasa Indonesia dengan baik, dengan lancar. Tidak memahami pelajaran ketika disampaikan dalam bahasa Indonesia, sehingga guru, Bapak Ibu guru sering harus menjelaskan materi atau konsepnya dalam bahasa Ibu. Apakah Bapak Ibu guru sering bolak-balik memakai bahasa daerah atau bahasa ibu anak itu dan kemudian bahasa Indonesia selama proses pembelajaran? Dan apakah sebagai akibat halangan semua ini, masalah ini, anak harus capaian akademis pembelajaran anak itu rendah. Jadi kita lihat ada faktor dampaknya terhadap anak secara linguistis, secara psikologis, dan juga pedagogis. Kalau semua pertanyaan ini ya untuk Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru bisa mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa ibu, dan mungkin bisa melihat bahwa ya bahasa pengantar pembelajaran yang biasa disampaikan dalam bahasa Indonesia itu menghambat anak dalam dalam proses pembelajaran. Tapi ingat bahwa kita tidak bermaksud untuk mengesampingkan bahasa Indonesia. Tetap bahasa Indonesia itu bahasa utama yang harus kita utamakan dalam proses pembelajaran. Tapi bagaimana kita membantu anak untuk melakukan proses pembelajaran dalam bahasa Indonesia, ini yang jadi persoalan kita. Berikut Mbak, misalnya kita lihat capaian pembelajaran PAUD dalam kurikulum Merdeka. Itu ada capaian yang harus dicapai anak. Jadi Bapak Ibu guru harus membantu anak mencapai kemampuan ini, literasi dan matematika awal misalnya untuk PAUD. Sehingga anak-anak di usia PAUD itu bisa mampu menyimak, mengolah informasi, mampu berbahasa, mahir berbahasa yang memadai untuk berpartisipasi dalam percakapan sehari-hari, dan sebagainya. Nah, kalau anak mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana anak bisa mencapai capaian pembelajaran ini? Bapak Ibu guru, ini yang jadi kendala kita. Bagaimana solusi untuk ini? Yang berikut Mbak, juga misalnya capaian pembelajaran untuk fase A, untuk kelas 1, kelas 2. Di sini kita lihat peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Jika kata-kata yang dikenalinya itu bukan bahasa pembelajaran, bahasa Indonesia, bagaimana dia bisa membaca kata itu? Nah, ini bagaimana kita membantu anak mencapai capaian pembelajaran ini kalau anak mengalami kendala dalam bahasa pembelajaran. Selanjutnya, nah, satu solusi bagaimana untuk masalah ini adalah bagaimana kita melakukan proses pembelajaran dengan bahasa ibu, bahasa yang paling dipahami dan sangat dominan yang dipakai oleh anak itu waktu masuk PAUD, waktu masuk kelas 1 SD, di kelas rendah. Jadi kita menggunakan bahasa ibu, jadi proses pembelajaran, bahan-bahan ajarnya semua memakai bahasa ibu dari anak itu. Dengan cara ini kita secara ini juga membangun semacam jembatan bahasa untuk anak beralih ke pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Berikut Mbak, dan jangan khawatir, kita punya dasar hukum yang jelas. Ada peraturan undang-undang dasar, ada undang-undang Sisdiknas ya, nomor 22 tahun 2023 itu, dan terakhir ini Bapak Ibu kita punya Permendikbudristek tentang standar isi dan standar proses yang mengakomodasi penggunaan bahasa ibu atau disebut bahasa daerah dalam ini Permendikbud ini Ristek. Tapi itu yang dimaksud bahasa ibu dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut mengenai regulasi ini. Selanjutnya, Mbak, untuk bagaimana cara proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu, kita bisa nonton video berikut ini yang dibuat oleh Inovasi.
bersama-sama. Terima kasih. Silakan, Mbak. Pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi siswa di sekolah. Pembelajaran dengan media bahasa ibu memudahkan para siswa untuk memahami pembelajaran dengan lebih baik. Video berikut ini memperlihatkan contoh pembelajaran berbasis bahasa ibu, kemudian bertransisi ke bahasa Indonesia untuk siswa kelas awal yang baru belajar membaca. Tahap pertama, pembelajaran dengan bahasa ibu. Siswa belajar mengenal bunyi dan lambang hurufnya dalam bahasa ibunya. Pembelajaran dimulai dengan memperkenalkan bunyi huruf dan kemudian menghubungkan bunyi dengan simbol hurufnya. Setelah itu, siswa belajar menggabungkan bunyi huruf satu dengan huruf lainnya menjadi suku kata. Dan kemudian suku kata dengan suku kata menjadi kata. Proses pembelajaran ini dilakukan sepenuhnya dalam bahasa ibu. Dan contoh-contoh kata yang dipakai juga dalam bahasa ibu. Kati, iti, kauku, katiku. Katiku, ning ning te nana katiku. Pembelajaran dalam bahasa ibu dilakukan secara lisan terlebih dahulu. Misalnya, siswa menyebutkan benda atau gambar yang dikenal dan dikaitkan dengan bunyi huruf yang dipelajari. Kemudian, siswa dilatih belajar menulis huruf atau kata dalam bahasa ibu. Ika, ika, ati. Siapa nuanya NM? Selain pembelajaran membaca dan menulis, siswa juga dilatih mengembangkan keterampilan lisan seperti menyimak, mendengar, dan berbicara. Contoh kegiatannya, guru mengajak siswa membaca bersama dan memahami isi bacaan dengan menggunakan bahasa ibu. Oh, anak Kevin juar. Na antimo na panapahat. Lagi lah tu bahada dan juar ni lu. Lati papingyen. Oh, lah tu bapingye. Kapag nali may ari jepisan, juar ada anak Kevin. Per-2 ulatan ya, berarti 1/2 ulatan ya nak lu. Penggunaan bahasa ibu juga digunakan dalam pembelajaran lainnya untuk memudahkan siswa memahami konsep pembelajaran. Talu garis toh, talu garis minta. Nah, setangkap nong. Nah, baru talu garis. Ada mau. Pada tahap kedua, siswa mulai belajar transisi dengan bahasa Indonesia. Setelah anak mampu membaca huruf dan kata dalam bahasa ibu, kemampuan tersebut bisa ditransfer untuk membaca dalam bahasa Indonesia. Tali ibu bilang apa? Ibu guru tu semua di tengah. Siswa diajak belajar menyusun suku kata dalam bahasa Indonesia menjadi kata melalui permainan. Ibu guru bagi tiap kelompok mencoba susun suku kata menjadi kata. Siswa di dalam kelompok kecil juga difasilitasi bekerja sama menyusun kartu suku kata menjadi kata, frase, atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Bagi siswa yang belum dapat membaca dalam bahasa Indonesia, guru bisa menggunakan bahasa ibu sebagai pengantar dengan media dalam bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bahasa ibu selama beberapa waktu. Setelah itu, materi yang sama diajarkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ditambah kegiatan penguatan dan pengayaan untuk membantu siswa beralih ke bahasa Indonesia. Setelah siswa sudah dapat membaca kata atau kalimat, siswa diajak membaca buku Ramah Cerna Kata atau RCK yang terdiri dari kalimat pendek dan sederhana dalam bahasa Indonesia.
Saat siswa sudah bisa membaca bahan bacaan sederhana, mereka bisa melanjutkan untuk membaca bahan bacaan dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Tahap ketiga, penggunaan bahasa Indonesia secara penuh. Ya, itu contoh Bapak Ibu, saya mungkin agak cepat sedikit karena masalah waktu. Apa itu pembelajaran berbasis bahasa ibu? Jadi Bapak Ibu bukan sekedar mengganti bahasa bolak-balik antara bahasa ibu dan bahasa Indonesia, tapi harus memakai satu bahasa secara penuh ya, dan tidak campur-campur bahasa. Kemudian ini juga tidak sama dengan pelajaran mulok, karena dalam mulok itu hanya ditekankan muatan lokalnya, tapi bahasanya bisa bahasa apa saja. Dan mulok biasanya dipakai untuk membantu anak belajar budaya dan bahasa anak. Tapi kita di sini tidak menggunakan bahasa untuk tidak mengajarkan bahasa ibunya kepada anak itu, tapi kita memakai bahasa ibu anak itu untuk proses pembelajaran. Jadi syaratnya dia harus menguasai bahasa ibunya ya. Kemudian bahasa ibu bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembelajaran Bapak Ibu. Itu bergantung dari banyak hal lain seperti bahan ajar itu sendiri dan metodenya. Dan itu harus dilengkapi dengan bahasa pengantar. Terus Mbak, jadi kira-kira seperti ini, di dasar sekali itu di PAUD kita bisa letakkan dasar yang kuat dalam bahasa ibu dan budaya dengan muatan lokal anak itu. Jadi anak berproses dalam pembelajaran itu seluruhnya dalam bahasa ibu. Biasanya kami bantu anak juga di semester kedua di usia 6 tahun yang setingkat TK besar itu untuk yang nanti akan ke SD itu melakukan pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Ini khususnya di semester 2 sebelum mereka ke SD. Kemudian di kelas 1 kita fokus di kegiatan bahasa lisan dalam bahasa ibu untuk anak-anak, dan kami sarankan di kuartal 2 di bulan keempat awal tahun ajaran itu kita bisa bantu anak untuk beralih ke bahasa Indonesia setelah dia berproses lebih dulu dalam bahasa ibu ya secara lisan. Tapi ini hanya lisan saja. Nanti di masuk semester 2 kita bisa tambahkan pengenalan huruf dan mulai membaca awal, tapi juga berproses dalam bahasa ibu dan menggunakan contoh-contoh katanya, kosakata dalam bahasa ibu juga, seperti kita lihat dalam video tadi. Sesudah itu baru kita bantu anak beralih sedikit dalam bahasa Indonesia untuk belajar tulisan, pengenalan huruf, suku kata dalam bahasa Indonesia. Dan itu nanti dilanjutkan di kelas 2 dengan porsi pembelajaran yang lebih banyak untuk bahasa Indonesia juga. Dan nanti begitu sampai kelas 3 kita lihat porsi bahasa ibunya, penggunaan bahasa ibunya semakin sedikit. Dan kebanyakan yang saya amati di kelas 3 ini Bapak Ibu guru biasa menggunakan bahasa ibu untuk membantu anak belajar konsep-konsep tertentu yang agak sulit. Mungkin seperti operasi matematika ya, penjumlahan, pecahan seperti itu. Dan itu seterusnya di kelas atas. Berikut Mbak. Jadi beberapa prinsip yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu guru, hindari menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa ibu, hindari bahasa campuran, mulai mengajar dari hal-hal yang konkret berupa audio, visual, benda, gambar, dan hal-hal yang kontekstual yang ada di konteks lingkungan hidup anak-anak itu. Baru mulai menanjak berkembang sedikit ke arah yang lebih abstrak, yang bentuknya formal, bentuk. Ini sama seperti kita belajar literasi itu mulailah dengan hal-hal yang lisan, bunyi, huruf, ya, bunyi bahasa. Mulai dengan kegiatan mengamati, melihat, berbicara, mendengar, baru masuk ke tulisan.
tulisan dalam membaca gambar, membaca lambang-lambang huruf, mulai membaca lambang bilangan. Tapi sebelum membaca lambang bilangan lebih baik belajar berhitung dulu secara lisan, ya, membilang seperti itu. Unsur pembelajaran literasi mulai dari lisan, belajar itu bunyi huruf, pengembangan kosakata dan seterusnya. Terus Mbak, jadi seperti itu Bapak Ibu, kita praktik baik itu kita bekerja sama dengan dinas pendidikan, mulai dengan pengembangan ejaan, bahan ajar, pelatihan guru dan pendampingan bagi guru secara rutin. Mungkin itu saja Mbak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Joni Cia, luar biasa sudah berbagi banyak hal hari ini pada kita semua, termasuk tadi juga sudah menampilkan satu tayangan video yang membuat kita semakin mudah memahami, oh ternyata seperti ini bentuk implementasi untuk PMB BBI. Tadi Pak Joni Cia sudah menjelaskan banyak hal, mulai dari pengertian bahasa ibu itu sebenarnya apa, kemudian kapan menggunakan yang tepat, tahapan-tahapannya, sekaligus juga cara transisi dari bahasa ibu menuju ke bahasa Indonesia, dan ada beberapa prinsip yang tadi juga sudah dijabarkan, mulai prinsip linguistis, psikologis, dan psikologis. Nanti kita akan banyak diskusi juga ya, Pak Joni. Sekaligus juga saya mengundang Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom. Ketika Anda ingin bertanya pada Pak Joni, silahkan menggunakan fitur Q&A dengan format nama, spasi instansi, dan tuliskan pertanyaan Anda. Buatlah pertanyaan yang menarik karena Anda berkesempatan dapetin hadiah juga nih dari Sikil. Baik, Pak Joni, sebelum kita masuk sesi Q&A, kita akan bincang-bincang terlebih dahulu, Pak Joni. Kalau kita bicara bahasa ibu, bahasa Indonesia, ini berarti seorang guru harus menyiapkan 2 bahan ajar ya Pak ya? Berarti bisa dibilang agak sulit ya dalam tanda petik, iya nggak sih Pak implementasinya? Iya, terima kasih Mbak Mei. Sebenarnya sama saja apakah kita belajar dalam bahasa Indonesia seperti biasa atau dengan bahasa ibu juga. Karena sehari-harinya ketika Bapak Ibu guru melakukan proses pembelajaran dalam bahasa Indonesia, dia harus menyiapkan juga ya bahan-bahan ajar, modul ajarnya atau yang dulu kita kenal dengan RPP seperti itu. Dan itu sama saja dengan proses pembelajaran kalau menggunakan bahasa ibu. Cuma memang ada penyesuaian sedikit. Waktu kita dengan bahasa ibu memang muatan lokalnya, bahasanya memang harus menggunakan bahasa ibu. Tapi itu kan proses itu yang jadi permasalahannya. Misalnya kalau anak baru mulai belajar membaca, tapi tidak tahu bahasa Indonesia, kurang ekspresif dalam menggunakan bahasa Indonesia, itu kan yang menjadi kendalanya. Jadi Bapak Ibu harus membuat bahan ajarnya dalam bahasa ibu. Tapi kalau anak sudah mengenal huruf, bisa membaca A, B, C, dia pasti otomatis akan bisa membaca dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah mengulangi proses pembelajaran pengenalan huruf itu dalam bahasa Indonesia lagi. Karena itu sudah dilewati anak dalam proses pembelajaran dengan bahasa ibu. Jadi ini Bapak Ibu hanya menyambung saja sebenarnya. Jadi, Oke. ya. Berarti menyiapkan bahan ajarnya bisa jadi 2 disiapkan, bahan ajar dalam bahasa ibu dan dalam bahasa Indonesia, tapi juga bisa hanya menyiapkan 1 tergantung bagaimana kemampuan siswa didiknya, begitu Pak Joni maksudnya? Betul, bisa juga 1, dan waktu anak bertransisi dalam bahasa Indonesia, ini tergantung juga di daerah-daerah yang lebih pedalaman, penguasaan bahasa Indonesianya kan kurang. Jadi bisa jadi Bapak Ibu harus mengulangi materinya dalam bahasa Indonesia untuk anak belajar bahasa Indonesia. Kosakatanya seperti itu. Tapi konsepnya anak sudah kuasai sebenarnya materi itu. Untuk yang anak yang lebih cepat berproses dalam bahasa Indonesia karena lingkungan aksesnya, keterpaparannya ke bahasa Indonesia lebih banyak, dia mungkin akan lebih cepat berproses dalam bahasa Indonesia. Dan kalau begitu Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih diperkaya
ketika bertransisi ke bahasa Indonesia. Oke, menarik ya Pak Joni, namun akan menjadi PR tersendiri ketika ternyata guru atau pendidiknya ini tidak tahu nih bahasa ibu dari siswa itu nih Pak Joni. Gimana ketika ada kasus yang seperti itu, Pak? Ya, jadi memang pertama kami sangat sarankan agar guru-guru kelas rendah itu berasal dari tempat tinggal anak itu sendiri, siswa sendiri, supaya Saran pertama ya, Pak? ya, supaya bahasa ibu guru juga sama dengan bahasa ibu siswa. Siswa. Ya, memang di banyak lokasi mungkin agak sulit, tapi selama ini di daerah-daerah itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang terpaksa tidak ada guru yang menguasai bahasa ibu, saya sarankan untuk berkolaborasi dengan guru atau mungkin orang tua yang menguasai bahasa ibu, dan guru bisa bantu pembelajarannya dalam bahasa ibu. Saya sangat sarankan guru-guru itu bertindak sebagai manajer, sebagai fasilitator pembelajaran, ya. Jadi artinya Bapak Ibu guru yang mengelola proses pembelajarannya, yang mengatur materinya, tapi bisa mengundang juga Bapak Ibu guru lain yang bisa bahasa ibu untuk membantu dalam proses pembelajaran. Tapi nanti Bapak Ibu guru sendiri yang tidak menguasai bahasa ibu akan sangat berperan penting ketika anak juga bertransisi ke bahasa Indonesia. Karena anak kan perlu input, masukan, mendengar, berproses lebih banyak dalam bahasa Indonesia juga ketika mereka bertransisi. Dan juga satu hal juga, metode pembelajaran, strategi pembelajaran harus diperkaya dengan berbagai cara. Di kurikulum Merdeka kita sama-sama tahu pemerintah sangat menekankan adanya proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu bisa pakai model itu juga untuk membantu anak berproses dalam bahasa ibu, dalam kelompok besar, tapi juga dalam kelompok-kelompok kecil. Hal lain Bapak Ibu bisa memanfaatkan juga mungkin bahasa-bahasa pengantar regional, bahasa daerah misalnya, walaupun itu bukan bahasa daerah, tapi ada kemungkinan di satu daerah guru dan anak bisa menguasai bahasa daerah, bahasa pengantar setempat, ya. Misalnya di Jakarta mungkin bahasa Melayu Jakarta atau bahasa Betawi itu umumnya dikuasai oleh banyak orang dari berbagai suku. Di Ambon sendiri misalnya, di Papua ada bahasa Melayu Papua, bahasa Melayu Ambon, itu bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran bahasa pengantar umum sebelum masuk ke bahasa daerah anak itu sendiri, bahasa ibu anak itu sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Begitu dulu Mbak Mei, mungkin beberapa solusi. Ya, baik Pak Joni, itu beberapa solusi yang bisa digunakan ketika gurunya ternyata tidak menguasai bahasa ibu dari siswa, begitu ya. Ini yang akan lebih menjadi PR ternyata ketika di suatu wilayah yang punya ragam bahasa ibunya banyak ini Pak ya, dari berbagai daerah. Wah, ini yang nanti gurunya harus penuh effort dan perjuangan. Baik, sebenarnya kalau Pak Joni melihat nih Pak, ketika ada bahasa ibu, ada bahasa Indonesia, kemudian kita juga punya satu tujuan pembelajaran yang harus dicapai, apakah nantinya tidak memakan waktu belajar yang cukup lama ya untuk siswa Pak? Iya. Gimana tanggapan Pak Joni? Iya, sebenarnya saya mau ajak juga kita sama-sama pikirkan juga Bapak Ibu guru. Persoalannya begini, sudah bertahun-tahun Bapak Ibu guru menggunakan memang satu persoalan besar selama ini, capaian akademis anak yang rendah, yang bisa kita lihat di kelas itu, anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum juga bisa membaca, menulis dengan baik, dengan lancar. Anak-anak kelas 2, 3 malah sampai di kelas tinggi juga malah masih bergumul dengan membaca kata. Jadi kita anak-anak belum tuntas dalam pembelajaran di kelas awal. Seharusnya di kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3, anak-anak itu belajar
belajar membaca. Tapi kalau sudah masuk kelas 4, 5, 6, mereka sudah bukan lagi harus belajar membaca, tapi membaca untuk belajar. Nah, selama ini waktu sudah terbuang banyak juga sampai kelas 2, kelas 3, masih banyak anak-anak bergumul dengan membaca suku kata, belajar baca kata. Nah, kita harus mencari solusi untuk ini. Jadi, kalau anak bermasalah dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pembelajaran dan solusinya itu harus menggunakan bahasa ibu, mengapa kita katakan itu membuang waktu? Kan selama ini juga waktu sudah terbuang percuma selama bertahun-tahun juga ya, dengan anak tidak bisa membaca menulis di usia sesuai dengan usia perkembangan usianya. Lalu yang kedua, kita tidak membuang waktu karena kita menggunakan bahasa ibu untuk membantu anak belajar meletakkan fondasi dasar untuk pembelajarannya dalam apakah itu belajar membaca dan menulis. Hanya yang kita gantikan sebenarnya di sini adalah bahasa pengantarnya. Jadi kita tidak menggantikan waktunya sebenarnya. Jadi anak sudah bisa belajar baca dan kita bantu anak belajar baca tulis dalam bahasa ibu. Dan waktu dia bertransisi beralih ke bahasa Indonesia, dia tinggal melanjutkan. Jadi kompetensi dasar yang kita kembangkan dalam diri anak di dalam bahasa ibu, itu bisa dia pakai dalam pembelajaran selanjutnya dalam bahasa Indonesia. Oke. Jelas, Mbak Mei. Ya, cukup jelas. Bukan membuang waktu dan bukan memakan waktu, tapi justru dengan adanya bahasa ibu, kemudian transisi ke bahasa Indonesia ini sebenarnya kalau kita sama-sama paham, tujuannya ya satu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh pendidik atau gurunya. Begitu ya Pak Joni maksudnya? Betul, tujuan akhir kita untuk meningkatkan capaian. Oke, ini pemahaman yang sudah kita selaraskan saat ini. Pak Joni, tentu dalam PMBBBI ini saya yakin selama ini Bapak jalani pasti ada yang namanya kendala atau tantangan. Apa sih Pak selama ini Pak tantangan yang dihadapi? Mungkin yang bisa di-sharingkan juga untuk Bapak Ibu para pengajar bahasa yang sudah bergabung hari ini. Apa Pak kendalanya? Ya, yang pertama itu kita perlu memang banyak sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan bahasa ibu, terutama di kelas-kelas awal, PAUD dan kelas awal, karena anak mengalami kendala dalam berkomunikasi, dalam memahami proses pembelajaran yang dilakukan dalam bahasa yang tidak atau kurang dipahaminya. Dan persoalannya karena memang selama ini kalau anak mengalami masalah dalam capaian pembelajaran, selalu faktor penentu yang disebutkan adalah guru kurang menguasai metode ajarnya, bahan ajarnya yang kurang, buku yang kurang dan sebagainya. Tapi jarang hampir tidak pernah disebutkan bahwa bahasa pengantar itu yang menjadi persoalan. Dan jadi kita perlu banyak sosialisasi untuk ini. Juga kalau guru sudah mengerti kita mengalami masalah lain, itu bagaimana membiasakan mengubah paradigma, pola pikir dan kebiasaan praktik mengajar guru yang sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia itu sulit untuk kita rubah, dan itu menyangkut juga penggunaan metode ajarnya yang harus interaktif, menggunakan konteks anak, itu sulit dirubah dalam waktu singkat. Kendala-kendala lain itu guru, mungkin orang tua juga, termasuk pemangku kepentingan lain, belum yakin betul apakah menggunakan bahasa ibu ini membantu keberhasilan anak dalam proses pembelajaran. Itu beberapa hal utama, Mbak, yang kendala-kendala yang dihadapi selama ini ya Pak Joni ya. Dan tentunya kendala-kendala itu sudah ada solusinya. Kemudian bentuk sosialisasinya tadi seperti apa Pak yang paling efektif dan efisien? Sosialisasi mungkin yang pertama itu kita perlu meyakinkan guru dulu
untuk melakukan asesmen awal itu mengenai capaian-capaian akademis dan faktor-faktor kebahasaan apa, sosiolinguistik yang ada dalam kelas di lingkungan anak. Dan saya pikir yang terbaik itu mungkin juga bagaimana kita mengajak Bapak Ibu guru untuk melihat sendiri merasakan sendiri, mungkin mencicipi dulu, Dan membuktikan begitu ya. membuktikan apakah itu betul solusi yang mereka harapkan. Oh, oke, baik. Seperti itu. Memang kita harus buktikan sendiri baru bisa merasakan hasilnya ya, Pak Joni ya. Betul, Kalau kita masih ragu tuh ternyata karena belum mencoba saja sebenarnya ya. Baik, betul. Pak Joni ini kan juga saat ini concern untuk mengelola program pendidikan dasar di Yayasan Sulinama yang berkedudukan di Ambon ya, Pak ya? Iya, Betul ya. Untuk saat ini nih Pak, selama ini yayasan yang Bapak handle ini sudah mengimplementasikan pembelajaran bahasa berbasis bahasa ibu nih di mana saja, kemudian untuk tingkat apa dan kelas berapa, dan dampaknya seperti apa Pak yang sudah dijalankan selama ini? iya. Kami secara lebih sistematis dan dalam waktu yang agak lama itu di Maluku Tengah, di Pulau Ambon dan sekitarnya. Kemudian belakangan ini sekitar 5 tahun terakhir ini di Sumba Timur dan di Kabupaten Nagekeo di Flores. Dengan kerjasama kemitraan dengan inovasi. Terima kasih untuk inovasi, untuk dukungan selama ini, dan juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan Kemdikbud juga. Tapi di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, kami juga lakukan sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan guru di daerah-daerah tersebut. Di pedalaman Papua juga kami lakukan sedikit di daerah Mamberamo dan juga pelatihan-pelatihan guru di sana. Hasilnya bagus, Mbak, karena Gimana dampaknya Pak? ya dampaknya anak-anak PAUD itu bisa lebih siap untuk masuk ke sekolah dasar, dan kita bisa lihat banyak kesaksian dari guru-guru juga di 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu guru-guru banyak heran juga karena anak-anak cepat berproses dalam belajar, bisa membaca kalimat juga di bulan pertama, bulan kedua di SD. Padahal itu di PAUD itu kami tidak memaksakan anak untuk membaca, menulis seperti yang mereka lakukan secara formal ya di SD. Nah, di SD juga banyak perkembangan baik yang kita lihat di Sumba Timur, di Nagekeo juga dalam kemampuan untuk membaca kata, membaca kalimat untuk kelas 1 dan kelas 2. Iya, Pak Joni berarti artinya di tingkat atau di kelas yang rendah ya, di PAUD dan SD tadi ya Pak? Ya, kita selama ini fokus lebih banyak untuk pendidikan dasar. Saya yakin juga Bapak Ibu pengajar bahasa yang sudah bergabung hari ini pengen dan tertarik nih untuk bisa mengimplementasikan seperti yang Pak Joni jalani. Misalnya nih ada Bapak Ibu yang ingin nih Pak, bisakah menghubungi di mana atau kontak personnya di mana begitu untuk belajar lebih detail tentang ini Pak? Ya, di Sulinama ada website juga, tapi kalau mereka bisa kontak Mbak Mei atau Tim Sikil? Sikil boleh juga. Kami silakan bisa berikan nomor WA kami atau alamat email boleh juga. Oke, Bapak yang share atau dari tim kami Pak? Boleh dari tim. Oke, baik. Jadi nanti Bapak Ibu yang pengen implementasi supaya dampaknya juga terlihat nyata seperti yang tadi dikatakan Pak Joni, bisa langsung kontak begitu ya. Nanti akan kita share di kolom chat ya Pak Joni ya. Ya, juga saya informasikan ini dari inovasi juga dan kemitraan dengan Sulinama dan Kemdikbud juga
sedang berusaha untuk bagaimana me- apa mengunggah ya, memasukkan bahan-bahan juga di platform kurikulum Merdeka di PMM. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Ibu juga bisa masuk ke akun PMM dan bisa mengakses bahan-bahan di sana. Oke, supaya makin lengkap ilmu dan juga contoh-contoh yang bisa Iya, digunakan ya, betul. Pak Iya. Jody. Baik, Pak Jody, kita akan masuk sesi Q&A karena ternyata di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Zoom dan kita juga ada beberapa pertanyaan dari kuesioner survei sebelum acara hari ini. Kita akan bongkar dulu pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Musmu Alim dari Inovasi NTT nih ternyata nih. Sepertinya rekannya Pak Joni juga nih ya. Baik, pertanyaannya seperti ini, Pak. Apa langkah awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran dan sebagai bahasa transisi bagi peserta didik? Apa nih, Pak? Langkah awalnya apa? Iya, sebenarnya di slide awal saya ada berikan sedikit asesmen kecil ya. Jadi kami ajak Bapak Ibu guru untuk melakukan semacam asesmen penilaian di dalam kelas itu. Pertama, mengenai bahasa yang dikuasai anak-anak. Apakah bisa secara informal Bapak Ibu guru kan sehari-hari berbicara dengan anak, bisa tahu juga apakah anak ini lebih lancar, lebih dominan dalam bahasa apa sehari-harinya di dalam kelas, di luar kelas, di rumah juga ya. Dan dalam proses pembelajaran apakah anak bisa lebih menguasai bahasa Indonesia, lebih ekspresif dalam mengemukakan pendapat, pikirannya dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan dalam bahasa ibunya. Itu dari unsur kebahasaan. Kemudian bagaimana capaian pembelajaran anak, apakah bermasalah atau tidak, misalnya di kelas 1, kelas 2, apakah capaian literasinya itu sesuai dengan target Bapak Ibu guru atau tidak. Jadi ini harus buat asesmen diagnostik awal dulu untuk melihat capaian pembelajaran anak dan bahasa yang dikuasainya. Dan Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu sendiri biasanya menggunakan bahasa campur-campur, bolak-balik dalam bahasa daerah ke bahasa Indonesia karena merasa melihat bahwa anak memang tidak kurang paham kalau pakai bahasa Indonesia. Saya pikir ini apa gejala-gejala awal yang mungkin Bapak Ibu guru bisa amati dan melihat apakah solusinya itu menggunakan bahasa ibu anak itu. Oke, asesmen diagnostik ya, jadi ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Musmu Alim tadi. Apakah ada nih Pak produk kebijakan daerah yang bekerja sama dengan Pak Joni untuk menerapkan pembelajaran berbasis bahasa ibu? Apakah ada Pak? Ya, memang di tingkat nasional kita punya undang-undang Sisdiknas, juga ada yang tadi saya sempat sebutkan, ada Permendikbud Ristek mengenai standar isi, standar proses yang mengakomodasi penggunaan bahasa ibu. Tapi memang di tingkat daerah kita perlu dukungan juga dari pemerintah daerah. Mungkin pemerintah daerah bisa keluarkan berbagai produk-produk hukum ya untuk membantu Bapak Ibu guru dalam proses penggunaan bahasa ibu, mungkin peraturan gubernur, peraturan bupati, surat edaran dinas, kepala dinas pendidikan, mungkin seperti itu. Seperti di Sumba Timur, Nagekeo itu bupati mengeluarkan surat edaran bupati juga untuk penggunaan bahasa ibu setempat. Juga ada surat edaran dari kepala dinas juga. Seperti itu, Mbak. Jadi memang kita
perlu dukungan Baik. dari Jadi daerah. memang supaya semakin masif PMB-BBI-nya memang harus sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak ya. Begitu Betul, ya Pak Joni ya. Tidak betul. hanya guru sendirian, tapi juga harus semua pemangku kebijakan yang juga harus turut mendukung dan mensupport. Baik, Pak Joni, kita akan berlanjut ke pertanyaan yang kedua yang saya katakan ini pertanyaan cukup menarik dan menantang ini dari Bapak Romaldus Andi, Kepala Sekolah SDK Pelas Kabupaten Manggarai. Pertanyaan seperti ini, Pak. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan bahasa ibu bagi anak yang mengalami autisme, Pak? Silakan tanggapannya gimana, Pak Joni? Iya, memang ini perlu penanganan khusus, ya, untuk ahli untuk itu. Memang saya tidak belum pernah langsung menangani masalah anak dengan autisme ini. Mungkin harus lebih banyak ke yang spesialisnya ke situ. Tapi kalau saran Tapi dasar penggunaan bahasa ibu saya pikir tetap berlaku. Artinya bahasa pengantar, bahasa yang dikuasai oleh anak ini harus dipakai dalam prosesnya. Saya pikir itu yang penting dan prinsipnya sama. Saya pikir secara umum dari segi mungkin saya bisa beri pikiran secara kebahasaan tadi dan juga prinsip-prinsip tadi yang saya sebutkan tadi, mulai dengan hal-hal yang lebih konkret untuk anak itu, dan saya pikir dengan hal-hal yang lebih konkret dan mungkin lebih spesifik apa yang menjadi minat anak itu, karena mereka kan biasanya lebih fokus ke hal-hal tertentu. Jadi saya pikir fokuslah dengan hal-hal yang kontekstual dan yang betul-betul menjadi minat anak-anak ini. Oke, baik. Ya, Jadi memang untuk anak didik yang autisme atau ADHD memang perlu perlakuan dan perhatian khusus ya, iya, Pak Joni. Oke, baik. Ya, kita akan lanjut, Pak Joni. Ini ada pertanyaan yang juga menurut saya sangat menarik nih dari Ibu Lilis Suryani dari SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pertanyaannya seperti ini, apakah ada, Pak Joni, ketentuan khusus atau kecenderungan umum tentang persentase penggunaan bahasa ibu dan bahasa Indonesia untuk setiap tingkat kelas di sekolah dasar, agar peralihan dari bahasa ibu ke bahasa Indonesia berjalan baik atau mulus? Misalnya nih Pak, di kelas 1 SD bahasa ibu itu harus 90%, bahasa Indonesia 10%, atau di kelas 2 SD bahasa ibu tuh harus 60%, bahasa Indonesianya 40%, seperti itu misalnya dan seterusnya. Apakah ada riset atau penelitian khusus tentang itu, Pak? Mohon tanggapannya, gimana Pak Joni, silahkan. iya. Mungkin Mbak Mei bisa, kalau bisa tampilkan tabel tadi, kalau bisa, atau Oke, kita tampilkan ya, ya Pak. iya. Silahkan Pak. Nah, memang tidak ada yang pasti berapa persen. Memang idealnya secara teoritis itu idealnya itu kita di PAUD dan terutama di kelas 1, awal kelas 1 itu 100%. Cuma persoalannya apakah yang pertama persoalan itu 100% kita harus pakai ideal dalam bahasa ibu. Cuma persoalannya yang saya pengalaman saya selama ini sangat sulit untuk kita terapkan di Indonesia karena dari segi hukum juga pemerintah hanya mengizinkan sampai kelas 2 penggunaan bahasa ibu itu bahasa daerah. Terus guru juga sudah terbiasa, orang tua untuk cepat-cepat nih anak harus beralih ke bahasa Indonesia. Jadi kita mau paksakan 100% tidak mungkin, karena kita pulang guru akan beralih ke bahasa Indonesia juga. Ya, mungkin Bapak Kepsek mungkin atau Bapak Ibu guru tadi yang tanyakan tadi Bu Lilis. hal yang sama juga ya. Jadi ada banyak hal, saya lebih pragmatis sedikit untuk menerapkan ini. Mungkin di kelas seperti di PAUD,
kita idealnya 100%, tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu guru selalu punya alasan, oh kami ini harus cepat-cepat siapkan anak juga. Mereka ini sebentar lagi mau ke SD. Jadi mereka pakai anak harus cepat-cepat pakai bahasa Indonesia juga. Jadi ya kita akomodir itu di semester 2 usia yang tingkat TK besar itu untuk mereka beralih. Jadi ini yang kami terapkan misalnya di di Nagekeo itu usia TK besar di 2 hari dalam 1 minggu. Misalnya hari Jumat, hari Sabtu, mereka bisa membantu anak terutama berproses dalam pembelajaran praliterasi, pengenalan huruf membaca itu, huruf dan numerasi awal. Kemudian di SD itu saya sarankan di kuartal 2 mulai mengajar lisan mengenai diri, mengenai lingkungan ya untuk bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Mungkin ya memang ada idealnya itu 80% dari waktu pembelajaran, jam pembelajaran. Jadi hitungan JP-nya berapa, tinggal 80% untuk bahasa ibu dan nanti melanjutkan dalam bahasa Indonesia 20%. Seperti itu ya Bapak Ibu guru, dan itu nanti berkurang sedikit. Dan mungkin di kelas 2 sudah 50% mungkin antara bahasa ibu bahasa Indonesia dan semakin Ini contoh yang ideal ya Pak Joni ya. Ini saya katakan mungkin ya bisa disesuaikan karena lebih ke daerah lebih di pedalaman misalnya. Kalau kita lihat di daerah pedalaman di Papua, apalagi yang di atas pegunungan sana itu, mereka kurang terpapar dengan bahasa Indonesia. Mungkin mereka akan perlu waktu lebih banyak pembelajaran berproses dalam bahasa ibu. Oke, berarti porsi persentasenya akan berbeda tergantung wilayah begitu ya? Iya. Jadi masih ada unsur fleksibilitas tentunya di sini ya. Yang penting kembali lagi capaian pembelajaran ini harus tercapai dengan baik. Itu tujuan kita bersama ya, Pak Joni. Jadi artinya kalau Bapak Ibu pengenalan huruf, anak belum bisa membaca kata dalam bahasa ibunya, saya sarankan jangan cepat-cepat beralih ke bahasa Indonesia. Tapi yang pertama itu bantu anak berproses, belajar dulu mengenal diri, lingkungannya dalam bahasa ibunya. Kemudian secara lisan. Kemudian baru kalau dia sudah punya cukup kompetensi, punya keyakinan diri, percaya diri dalam berbicara dalam bahasa ibunya, bisa mengenal dirinya dalam bahasa ibunya, lingkungannya dalam bahasa ibunya, baru silakan beralih ke bahasa Indonesia supaya dengan kompetensi lisan ini dalam bahasa ibu dia bisa punya modal untuk juga berbicara dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Pak Joni, satu pertanyaan terakhir nih ya, karena kita sudah hampir jam 4 gitu ya. Jika ada nih Pak, bahasa daerah yang ternyata belum memiliki sistem tulisan yang standar atau baku seperti bahasa Indonesia, bagaimana kita menghadapi hal ini? Apalagi kita juga harus menyusun bahasa ajar, bahan ajar dengan bahasa ibu tadi, Pak. Ya, gimana mengatasinya? Betul, memang kita harus membuat ejaan. Jadi memang perlu kerjasama dengan ahli bahasa, mungkin dari badan bahasa, ya kami bisa bantu juga untuk mulai mengembangkan sistem penulisan ejaannya. Jadi skripnya, bentuk tulisannya, alfabetnya itu kan bisa pakai Latin juga ya, dan itu ABCD seperti yang kita punya itu, dan itu sangat disarankan karena nanti anak lebih mudah beralih ke bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia juga kan memakai sistem abjad itu ya, Latin itu. Tapi ini sistem penulisannya, bagaimana menulis bunyi-bunyi, bagaimana merangkai kata itu memang perlu dikembangkan. Tapi ada bahasa yang memang sulit, rumit, tapi kita bisa lakukan itu sama-sama.
Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Selalu ada jalan menuju Roma ya Pak intinya ya. Betul. Harus mencari solusi nih untuk mengatasi berbagai kendala. Pak Joni, tidak terasa kita sudah di jam 4 lebih sedikit begitu ya. Terakhir sebelum kita akhiri untuk episode kali ini, boleh Pak kasih satu closing statement sekaligus juga motivasi dan semangat untuk Bapak Ibu pengajar bahasa dalam implementasi PMBBBI. Silahkan. Ya, jadi saya sangat mendukung Bapak Ibu yang anak-anaknya mengalami masalah dalam proses pembelajaran untuk coba melakukan asesmen, melihat bagaimana apakah kendala kebahasaan dalam bahasa pengantar pembelajaran itu merupakan satu faktor penting dalam proses pembelajaran bahasa ibu, dan coba pikirkan itu dan mulai bagaimana melakukan proses pembelajaran dalam bahasa ibu. Kita bisa sama-sama maju, tapi ujungnya ini yang sasaran penting kita ini bagaimana kita bersama-sama membantu anak untuk mencapai target pembelajarannya sesuai dengan usia dan perkembangan kelasnya, supaya anak-anak ini dalam terutama di kelas rendah ini, kelas dasar, waktu masuk ke kelas tinggi dia sudah bisa membaca untuk belajar dan tidak bergumul lagi untuk belajar membaca di kelas-kelas tinggi. Dan saya sarankan Bapak Ibu, mari kita sama-sama mencari solusi untuk membantu anak-anak didik kita. Baik, terima kasih Pak Joni Cia atas berbagai ilmu, waktu, dan juga kesempatan hari ini. Bahagia sekali di sesi terakhir dan juga closing dari episode Sikil Podcast Live. Kita bisa ketemu dengan Pak Joni Cia, kita dapat banyak ilmu, pengalaman. Intinya segala kendala pasti ada solusinya, dan tentu kita ingat bersama bahwa kita harus mendampingi anak didik kita untuk berproses dan berprogres agar bisa mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Begitu Pak Joni? Itu Mbak Mei. Terima kasih banyak Pak Joni, semoga selalu sehat dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Pak. Sama-sama, terima kasih untuk Bapak Ibu guru juga, dan tetap sehat, semangat. Tetap sehat dan semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan sebelum kita closing. Jangan lupa untuk bisa mengisi daftar hadir, yang mana tautannya sudah kita share di kolom chat. Dan tentu setiap episode selalu ada satu penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Sikil. Untuk itu, Sikil juga akan mengirimkan hadiah bagi satu orang penanya terbaik yang sudah mengirimkan pertanyaannya, baik melalui kuesioner maupun melalui Zoom. Dan perlu diingat bahwa semua program Sikil, termasuk biaya pengiriman hadiah, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi, mohon berhati-hati atas segala pihak yang mengatasnamakan Sikil. Bapak Ibu, tentu episode hari ini merupakan penutup nih dari 2 episode spesial dalam seri pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu di Indonesia atau PMBBBI. Di minggu lalu kita sudah dengan Prof. Gufron dan ditutup dengan manis oleh Pak Joni Cia. Dan tentu selain itu episode ini juga merupakan penayangan terakhir nih dari Sikil Podcast Live di tahun 2022. Mulai dari Februari 2022 sampai dengan November. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia untuk terus menambah ilmu dan meningkatkan skill, kompetensi untuk mencapai profesionalisme sebagai seorang pengajar. Kita sudah belajar banyak hal, mulai dari pembelajaran BIPA, kemudian pembelajaran bahasa Thailand dan Khmer sebagai bahasa asing, kemudian pelaksanaan penelitian tindakan kelas, integrasi TIK, kemudian juga pemanfaatan digital storytelling, implementasi kurikulum merdeka, dan ditutup dengan manis oleh implementasi PMBBBI. Nah, untuk Anda yang mungkin sempat ketinggalan beberapa episode sebelumnya, Anda juga bisa melihat tayangan ulang di kanal YouTube Simeo Kitab in Language, karena di sana ada semua full ya tayangan-tayangannya. Tentu saya Medina Tobing selaku pewara
mewakili seluruh panitia yang sudah bertugas dalam Sikil Podcast Live mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan selama acara ini berlangsung mulai dari Februari sampai dengan November 2022. Semoga Bapak Ibu selalu sehat. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.